Ternyata lewat seorang adik kecil, seorang murid yang mungkin buat kita guru, we know everything better than him. Ternyata dengan adik kecil ini pun kita bisa mendapatkan inspirasi dan bisa belajar banget, Mister. Hi everyone, welcome back again to my channel, and this is About Sastra. Yeay. Tetap happy walaupun cuma berdua lagi. Betul. Ya. Sebenarnya kita sudah sangat memerlukan Mistika saat ini, kehadiran Mistika dengan pipi merahnya. Betul, Dan dengan senyum-senyumannya, gitu ya. gitu dia. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. I have. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis. Thank you for inviting me again. Yes, nah kita berdua nih guru nih, Mr. Ajis. Ya, insyaallah. Nah, ngomong-ngomong tentang Malaysia dan pendidikan itu, kita sudah banyak banget react tentang bagaimana pendidikan Malaysia. And inspired, dan ya. sangat inspirasi banget buat kita semua yang ada di Indonesia ini. Dan insya Allah saat ini video ini juga akan sangat memberikan inspirasi kepada kita semua bagaimana sih kunci ataupun key, the basic, the key of success of Malaysian student itu untuk memperoleh kebahagiaan dan kejayaan di dunia itu seperti apa. Kita akan insya Allah menemukan. Berat ya? Berat banget ini. Katanya ada seorang adik atau orang siswa yang tapau. Oh, tak bungkus. Makan bungkus gitu. Tapau sebuah penghargaan yang ada di sekolah. Oh, wrap up All the award, all the itu sapu bersih. Sapu bersih, kalau bahasanya sapu bersih semua award itu dimenangkan oleh dia. Rahasianya apa? Curious. Luar biasa banget, dan kita semoga bisa mendapatkan rahasianya dan bisa kita bagikan ke murid-murid kita. Oke, everyone, 1, 2, 3. POV, your brother is in Chinese school. Oh, juara 1 tim ketua pengawas. First in class. First in class juga. Yang ketiga, dia lagi ke First in in tingkatan. tingkatan. In batch ya. Dia makan apa? Terbaik mata pelajaran. Oh my god. Dia kayaknya anak orang ini ya, Melayu tapi sekolah di Tiba-tiba, tokoh pelajar cemerlang SMJK. Pengen sekolah Chinese. Oke. He speak Mandarins. Oh really? Wow. But he's Melayu. But he's Melayu. Ternyata bisa sekolah di Iya, sekolah iya. Chinese Kita juga pikir ya. sangat eksklusif ya. Iya, betul. Tapi inklusif ya ternyata ya. Rahasianya belum disebutkan. Rahasianya apa? Mungkin di makanan atau kita coba tebak lah. Rahasianya di mana? Di makanan Keluarga. di keluarga. I am Sure. I am Keluarga. sure. Bukan di makanan. Makanan penunjang, penyokong. Kan orang Malaysia suka makan. Betul, itu penyokong. Itu penyokong. Tapi rasanya semua diawali dari keluarga. Oke. Keluarga adalah sekolah pertama. Ibu adalah madrasah pertama, Madrasah ya. pertama seperti itu. Kita coba cari tahu seperti apakah ada sebuah wawancara adik ini, murid ini, dan akan memberitahukan kepada kita semua kunci kesuksesannya. Dan everyone, 1, 3. Ahmad Hidayat bin Ahmad Nazri. Ya. Betul ke pencapaian yang abang ajak baca tadi tu? Belah. Semua tu. Ya, Alhamdulillah. 5-5 kau tapau 5 kau tapau. Boleh dapat semua benda tu Saya solat dulu. Saya jaga hubungan saya dengan Tuhan. Mak dia mengandung lagi. Lepas tu saya buat solat sunat subuh dengan solat sunat hajat sebelum pergi sekolah. Setiap hari. Lepas tu, ya. Hebat yang mana nak buat. Lepas tu saya hormat ibu bapa saya. Saya minta Tuhan jaga mereka macam mana mereka jadi kita lah. Spend time dengan mereka. Sebab mereka kan akal kepada doa-doa kita. Allahuakbar. Saya kena hormat cikgu. Pagi-pagi kalau jumpa dengan cikgu, jangan jemu untuk tegur cikgu dan tunduk dekat cikgu. Sebab cikgu adalah pemberi ilmu dan penting sangat untuk cikgu berkati ilmu yang dia bagi kat kita. Duduk je. Walaupun cikgu tu garang kan, ide kan. Ya, betul. Cikgu tu nampak sekarang actually dalam hati dia taman. Okey, saya nak pesan, jangan putus asa. Cuba dan cuba lagi. Saya pun pernah ada masa yang saya susah. Memang tak ada yang nak berjaya terus macam tu. Ingat orang yang kita sayang dan orang yang support kita. Kesusahan tu sementara je. Untuk kita kena stay strong, stay motivated and keep trying. Boleh tak saya nak bagi proverb sikit?
Boleh. Proverbnya, we can't make omelette without breaking an egg. Dalam bahasa Cina dia, kucing kandai. Maksudnya, selepas pahit akan datang yang manis. Lepas tu, last saya nak terima kasih ke Allah SWT dulu atas segala nikmat. Lepas tu, Pak Pengetua, PKPK yang menyokong saya, cikgu, ustaz-ustaz yang telah mendidik saya, mama yang menjaga saya dari kecil lagi, bapa yang tak cepat tanya khabar saya, adik-beradik yang kuatkan semangat saya, dan netizen-netizen yang berikan komen positif dan yang mendoakan kecemerlangan saya. Baguslah. Saya nak Ya Allah. Masya Allah. Kat sini, kita orang kat sini pun benda ada yang sama juga, semangat macam ni. Kena ikut spirit macam ajak. Baru dia membanggakan, kan? Ya. Alright. Kesempatan ni juga untuk ucapkan good luck dan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun ni. Semoga SPM cemerlang milik kita semua, insya-Allah. Amin. Tadi pun awak pun SPM tahun ni kan? Ya. Sukses, semoga kamu sukses. Aku nggak bisa kayak begini nih. Bukan I'm not crying. Stop telling lies. Stop lying. Oh my God, Mister. Bukan di makanannya ternyata rahasianya. Allahu Akbar, Iya. Allahu Akbar. Dan menghormati siapapun, termasuk zat Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Senantiasa bersyukur, senantiasa berdoa, senantiasa menghadap gitu ya. Apalagi lakukanlah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka dunia serta seisinya akan menjadi milikmu. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia percaya, dia yakini, dia imani, dan dia lakukanlah setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, sebelum berangkat subuh dan berangkat Luar biasa banget untuk sekolah. anak murid itu bisa paham itu, Mister. Untuk seorang murid di tingkat sekolah ini, di grade ini bisa paham untuk bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu luar Betul. biasa banget. Jadi tidak salah kalau saya sebutkan bahwa ini alasannya adalah dari orang tua, karena Semua itu betul, adalah iman berasal sekuat dari itu gitu ya, iman sekuat itu, rasa hormat tanpa milih-milih orang yang tadi bilang macam garang gitu ya, tetap dihormati, tetap ditegur, sapa, ya ini semua dibiasakan dari rumah, dari keluarga, saya rasa, saya yakin gitu. Dan lahirlah anak dan tumbuhlah anak yang sangat respectful, dan akhirnya orang-orang pun menaruh hormat pada anak ini gitu. Dan yang paling menginspirasi saya, I'm not crying, yang paling menginspirasi saya adalah anak ini tidak serta-merta senantiasa meminta. Anak ini tidak lupa untuk berterima kasih. Karena saya yakin dan percaya bahwa me myself juga, insya Allah, Mr. Sastra juga, jangan senantiasa hanya melulu berdoa tanpa melihat sekitar kita apa yang sebenarnya kita sudah punya, dan berterima kasih pada Zat Pencipta dan Pemberi pemberi rezeki, Maha Pemberi dan Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Kita selalu kerap kali selepas bersembahyang, sholat gitu, selalu berdoa meminta, ya Allah saya ingin ini, ya Allah berikanlah hamba ini, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa hamba, ya Allah tolong hamba, tolong orang tua hamba, sayangilah mereka, bla 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 bla, minta. Tapi kadang kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk melihat segala yang kita sudah punya, kita berterima kasih. Karena Mister, yang harus kita percaya adalah bersyukurlah, maka aku akan berikan lagi dan lagi. Itu juga janji Allah. Betul. Jadi anak ini sangat menginspirasi, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa meminta dan juga senantiasa berterima kasih dan bersyukur kepada siapapun, bukan hanya kepada Zat Allah, juga kepada orang-orang di sekitarnya. The thing is, tadi apa yang bisa membuat kamu sesukses ini? Tidak ada karena saya belajar susah, karena saya malam belajar sampai malam buka buku, karena saya ke library bla bla bla. Tidak di-mention seperti itu. Karena saya meminta ridho orang tua saya, meminta ridho guru-guru saya, karena saya menghormati guru-guru saya, menghormati orang tua saya. Saya sholat, saya berusaha untuk meminta, saya berusaha untuk kembali kepada sang pemilik semua, bahwasanya meminta keridhaan, meminta keberkahan, meminta restu seperti itu, kemurahan rezeki. Itu luar biasa banget untuk seorang anak di usia ini bisa pahami itu semua, Mister. Dimana di usia ini, when I reflect to myself seperti itu, aku belum kepikiran,
Kenapa bisa? Ya saya baca buku banyak. Ya semalam saya belajar sampai jam 3 pagi. Mungkin itu bahasa-bahasa Sesuatu yang konkret, iya, sesuatu yang konkret tidak akan keluar karena saya selalu meminta restu kepada guru-guru saya meminta redho kepada mereka itu. Allahu Akbar. Didikannya luar biasa. Masya Allah. Ini juga in the larger community ya Mister ya, tentang menghormati ini, tentang sikap menghormati ini. Jangan-jangan Malaysia sebagai negara bisa sebesar itu juga karena rasa hormat mereka kepada pemimpin mereka dan kepada sultan mereka gitu. Tidak pernah terlepas betapa bangganya mereka menyambut raja mereka, sultan mereka yang di Pertuan Agung, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, raja yang di Pertuan Agung dan Permaisuri Agung. Bangga sekali mereka menceritakan tentang pemimpin-pemimpin negara mereka gitu. Bagaimana they put their respect towards their leaders, country leaders, dan inilah yang membawa Malaysia menjadi seperti sekarang ini. Karena memang di Al-Quran juga hormati pemimpin ulil amri minkum, seperti itu. Betul kan? Iya. Jadi ini memang orang-orang Malaysia atau especially adik ini meyakini Islam secara kafah, secara menyeluruh, bukan hanya meminta ketika dia butuh, ketika dia perlu, dia menginginkan sesuatu lalu dia datang kepada Tuhan, tapi ketika dia memang kesehari-hariannya dia penuhi dengan iman, dia penuhi dengan ketakwaan. Maka ketika orang bertanya kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu, ya jawabannya apa yang dia imani. Semua karena Allah Subhanahu wa taala dan semua karena perilaku baik. Betul, karena perilaku baik dia kepada orang tua dan kepada guru-gurunya. Semua hal ini dia lengkapi secara manusia, secara buat murid, dia melakukan yang terbaik yang dia mampu, tapi juga dia hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dilupakan, hubungan dengan orang tua tidak dilupakan, hubungan dengan guru pun tidak dilupakan, dengan teman-teman pun tidak dilupakan. 5 award ditapau semua dia seperti itu dan menjadi sebuah buah bibir viral di Malaysia saat itu. Okay. Dan yang paling membanggakannya lagi adalah ya tadi seperti Mr. Sasra bilang, iya karena saya belajar setiap hari, saya belajar giat, belajar rajin. It's not about him. He didn't mention one thing tentang dirinya. Iya, dirinya, tapi ini tentang guru-guru saya menghormati guru-guru saya yang sudah mengajarkan saya menghormati orang tua saya sudah restu mereka. Jadi it's about his surroundings gitu. Dia sangat grateful dan kita yang menonton video barusan sangat merasakan gratefulness-nya gitu. Betul. Ternyata Allah akan mengangkat derajat mereka yang berilmu dan juga yang gemar bersyukur gitu. Dan ini sangat, karena itu janji Allah banget itu. Betul. Jadi memang nggak usah cari kemana-mana solusi kehidupan, masalah kehidupan ya memang semuanya ada di Al-Quran. Once kita berpulang pada Al-Quran, kembali pada Al-Quran dan mencerna, digest every single thing yang ada di Al-Quran, rasanya hidup kita akan senantiasa terang benderang ya Mr. Masya Allah. Wah, beautiful, super inspiring banget. Ternyata lewat seorang adik kecil, seorang murid yang mungkin buat kita guru, we know everything better than him. Ternyata dengan adik kecil ini pun kita bisa mendapatkan inspirasi dan bisa belajar banget, Mister. Banyak banget ilmu bisa kita pelajari untuk tidak melupakan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai anak, sebagai murid, sebagai bagian daripada komunitas juga. Seperti itu, untuk tetap melaksanakan kewajiban kita. Jangan hanya menuntut, jangan hanya melakukan kewajiban kita dengan melupakan orang-orang yang kita. Luar biasa banget. Thank you so much for this video recommendation, super inspirational video everyone. And that's all from us. Suppose that you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much welcome Indonesia, Malaysia boleh, and Indonesia. Amin. Bye everyone.